Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Faiza Sulaha dari kelas MT 4D dengan NIM 1262042111068. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi implisit. Jadi bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan 16 min x kuadrat. Dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Grafik fungsi implisit ini sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Jadi untuk memudahkan ini, Maple itu menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit dengan sintaks with plots, titik 2, implicit plot, kurung, buka, fungsi, x sama dengan a, titik 2, b, y sama dengan m, titik 2, n. Jadi perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Untuk contoh prakteknya yaitu gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen dari min 10, 10 dan y elemen dari min 10, 10. Jadi untuk menggambar kita akan menuliskan with plots kurung untuk titik 2 implicit plot masukkan x kuadrat y kuadrat sama dengan 16 x sama dengan min 10 titik 10 y sama dengan min 10 titik 10 kurang 1. Nah, jika ini sudah muncul grafiknya seperti tadi yang dituliskan, yaitu setengah lingkaran atas dan setengah lingkaran bawah. Kalau di Maple untuk memunculkan grafik itu agak lama ya. Jadi pada gambar yang telah muncul, gambar ini tampak nilai x dan y antara min 4 dan 4. 4 dan 4.
Padahal dalam perintah kan dituliskan min 10,10. Jadi hal ini menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval min 4,4. Untuk soal selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y elemen dari min 4,4. Kita tuliskan dulu with plot. Kedua, implicit plot. Dua x kuadrat plus y kuadrat sama dengan dikuadratkan dulu sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat ruang tutup koma untuk x dengan min 4 koma y sama dengan 4. Nah, sudah muncul grafiknya. Jadi tampak pada gambar 0,0 ini tidak dilewati oleh grafik ya. 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik ini dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga, untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option num points. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Jadi, ini kita salin untuk mendapatkan kita tambah point koma point sama dengan 1000. Nah, sudah dimunculkan 0,0-nya dilewati oleh grafiknya. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu Y. Jadi berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contoh prakteknya, contoh soalnya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Untuk menyelesaikannya, kita pertama tulis dulu x kuadrat. Kita tuliskan
F min X. Kita masukkan perintah plot X pada X min 5. Dari gambar ini tampak grafik Y sama dengan X kuadrat itu simetris terhadap sumbu Y. Jadi untuk yang terakhir, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap tadi, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Untuk contoh soalnya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu fx sama x pangkat 3 kan kita tuliskan di min, tuliskan f min x. Kita masukkan perintah plot x3 x min 10. Jadi hasil perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu min x. Dengan demikian, fx sama dengan x termasuk fungsi ganjil. Ini untuk grafiknya. Tampak pada grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Untuk membuktikan kalau grafiknya dari 180 derajat, kita akan plot untuk yang min. Plot min x pangkat 3 x sama dengan min 10. Nah, sudah terlihat diputar 180 derajat. Untuk kali ini itu saja yang dapat saya praktekkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.